kita akan melanjutkan bacaan kita dari 1 Tawarik pasal 27. Silakan. Adapun orang Israel inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan panglima pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasubab bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabab anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Sebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhud orang Yisrah panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abieser, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya itu ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Hildai, orang Netofa itu, turunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri, sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sefaja bin Maaka, untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel, untuk keturunan Harun ialah Sadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikhael. Untuk suku Sebilon ialah Yismaya bin Obaja. Dan untuk Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Menasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Hidup bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Asarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub,
Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi, orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Aldai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Di pasal yang ke-27 ini kita melihat secara garis besar tentang bagaimana pengorganisasian Daud ya dalam tata kelola pemerintahannya. Kita melihat ada 4 bidang yang dijelaskan di pasal 17 ini. Yang pertama yaitu di bidang militer, yaitu bagaimana Daud ini mengelola militer sebagai ujung tombak. Ya, kita melihat bahwa keamanan maupun kekuatan militer itu menjadi ujung tombak atau menjadi jantung eksistensi sebuah pemerintahan pada masa itu. Kita melihat bahwa Daud membagi militer ini ke dalam bulan-bulan ya. Jadi dalam 1 tahun itu secara periodik ada pembagian tugas setiap bulan. Kemudian berapa jumlahnya, ada 12 rombongan, ada 12 pasukan. Setiap pasukan itu ada 24.000 orang dan ada seorang pemimpin, dan Daud dengan jelas menunjuk siapa pemimpinnya dengan jadwal-jadwal yang jelas. Bulan pertama sampai dengan ke bulan 12 sudah jelas pasukan mana yang bertugas dan pemimpin siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita melihat ada sebuah teladan kepemimpinan Daud di sini, yaitu memberikan pendelegasian ya, tanggung jawab yang jelas kepada pasukan-pasukan yang akan menjaga keamanan raja. Keamanan raja otomatis itu adalah menjadi keamanan sebuah bangsa. Kemudian yang kedua di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-14 ini ada daftar-daftar dari kepala-kepala suku Israel. Nah, ini menunjukkan sebuah pengaturan pengadministrasian yang jelas dan terorganisir ya dari setiap suku. Kita melihat bahwa sekelompok manusia dalam sebuah wilayah tertentu apabila tidak diorganisir, tidak ada pemimpinnya, maka akan mengakibatkan kekacauan. Kemudian di dalam bagian yang kedua ini kita melihat juga ada satu hal yang baik dari Daud ini. Di ayat 23 disebutkan di sana bahwa Daud tidak menghitung jumlah orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langitnya. Apa sebabnya? Ternyata ada sebuah peristiwa yang kemarin kita baca di ayat di pasal 21, ketika Daud ini menghitung umat Israel ini, ternyata hal itu menjadi dosa di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan akibat dosa Daud ini mengakibatkan hukuman bagi Daud dan orang-orang yang dipimpinnya. Sebuah keteladan yang baik dari seorang Daud dalam kepemimpinan di sini, kita melihat dia mengevaluasi kesalahan yang pernah dibuat, kemudian ada perbaikan ya, dia tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian ya Daud tentu sadar akan dosanya itu, dan Daud ada pertobatan, dan pertobatan itu menjadi teladan seorang pemimpin, dan itu akan berdampak juga kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pertobatan seorang pemimpin membawa dampak pertobatan juga bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian bagian yang ketiga kita melihat Daud juga melakukan pengamanan dalam hal perbendaharaan ya, persediaan harta kekayaan Daud ya. Kita melihat bagaimana Daud di sini mengelola sumber daya yang ada melalui pengawasan-pengawasan yang
ketat supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi kita melihat sebuah teladan yang dari Daud ini dalam tata kelola pemerintahannya, dia menerapkan sebuah manajemen risiko, yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan pada pengawasan dari di mana, yaitu pengawasan dalam setiap proses bisnisnya. Kalau kita melihat pengawasan yang dilakukan Daud ini melingkupi wilayahnya apa saja, yaitu menunjuk orang-orang untuk melakukan pengawasan di dalam persediaan yang ada di dalam kerajaan maupun yang ada di luar kerajaan. Yang disebutkan di situ di luar kerajaan itu ada yang ada di luar kota, ada di kota-kota, kemudian ada di desa-desa, kemudian di menara-menara lumbung, semuanya itu ada di dalam pengawasan orang-orang kepercayaan Daud. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa Daud juga melakukan pengawasan kepada setiap tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan di sini ayat 26 yang mengawasi para pekerja di ladang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengusahakan tanah. Jadi kita melihat di sini Daud juga mengantisipasi jika para pekerja ini tidak diawasi, maka pengelolaan dari sumber daya yang dimiliki oleh Daud ini akan menjadi tidak produktif. Kemudian bagian-bagian apa yang diawasi dari perbendaharaan Daud ini? Kita melihat ada peternakan, kemudian ada juga pertanian. Di bidang pertanian kita melihat ini sebuah pengawasan yang baik, karena dari hulu sampai hilir semuanya diawasi. Sebuah contoh di kebun anggur ini disebutkan di sini dari mulai pengolahan tanahnya, dari mulai mengusahakan tanah diawasi oleh Ezri bin Kaleb. Kemudian yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei. Berarti bagaimana cara memproduksi kebun anggur itu. Kemudian hasil kebun anggur itu juga diawasi. Bagaimana memanen kebun anggur itu juga diawasi, bahkan sampai dengan persediaan kebun anggur disebutkan diawasi oleh Zabdi orang Yifmi. Jadi mulai dari pengolahan tanah, produksi, pengelolaan sampai dengan hasil dan penyimpanan, semuanya ada di dalam pengawasan. Jadi kita melihat sini Daud cukup detail mengawasi, mengelola sumber daya yang menjadi karunia Tuhan untuk kemakmuran bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian di bidang peternakan kita melihat juga banyak ternaknya, dari mulai keledai, ada unta, ada lembu sapi, ada kambing domba, dan mereka ini diawasi berdasarkan jenis-jenis ternaknya. Jadi setiap ternak ada pengawasnya sendiri. Tentunya Daud juga memilih orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi kita melihat di sini Daud seorang manajer, seorang pemimpin yang sangat detail mengelola setiap sumber daya yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian satu hal lagi yang penting juga yang diperhatikan Daud, yaitu sebagai seorang pemimpin dia membutuhkan penasihat-penasihat. Kalau kita membaca di Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Ini menjadi sebuah teladan juga sebagai seorang pemimpin membutuhkan banyak nasihat, menerima nasihat-nasihat dari siapa? Tentu adalah dari orang-orang yang kredibel. Kita melihat juga di ayat 32 sampai dengan 34 ini Daud memilih orang-orang yang kredibel. Yonatan ini adalah seorang yang cerdas dan ahli kitab. Kemudian Ahitofel juga seorang penasihat raja. Bahkan Daud juga memikirkan bagaimana keluarganya ini juga dikelola, ditangani dengan baik oleh Yehiel bin Hakmoni. Jadi ada orang yang spesialis juga merawat anak-anaknya gitu. Dan kemudian juga di bidang militer ada seorang panglima, yaitu Yoab, yang dipilih Daud sebagai orang kepercayaannya. Jadi kita melihat di sini Daud sebagai seorang pemimpin memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dan apa makna teks yang bisa kita pelajari pada hari ini, bahwa sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengorganisasikan setiap bidang pelayanan dengan baik. Kemudian yang kedua, ada satu teladan yang baik dari Daud tadi, yaitu seorang pemimpin belajar dari kesalahan, kemudian mau memperbaiki diri dan memperbaiki orang-orang yang dipimpinnya. Apa aplikasi bagi kita semua? Sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin diri sendiri, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin dalam pelayanan,
pemimpin dalam pekerjaan dan apapun fungsi yang Tuhan percayakan, mari kita belajar menjadi seorang pemimpin yang mampu mengorganisasikan setiap sumber daya yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan yang kedua, sebagai seorang pemimpin kita mau mengevaluasi diri, mau memperbaiki kesalahan dan memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang-orang yang kita pimpin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur untuk segala bentuk tanggung jawab yang Tuhan percaya kepada kita sebagai leader. Mari kita merespon dengan pujian. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala bentuk tanggung jawab memberikan bagi kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami memasukkan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kepercayaan itu. Dan biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami mohon Tuhan untuk meningkatkan, memampukan kami dengan kinerja kepemimpinan, kinerja manajerial kami, supaya segala bentuk pelayanan Tuhan percaya itu sungguh-sungguh tertata dengan baik dan kinerjanya begitu meningkat dan nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.